Bismillahirrahmanirrahim. Qalu qila man ya'ba ya Rasulullah qala man at'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pelungguh niki masih dikicen kesehatan, kesempatan, kemudian sehat sempat niki bertekadu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masa ibadah, masa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat niki, sampai detik niki. Niki tanda Allah taala niki kangen, sayang, cinta oleh tiang pelungguh. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini hari mulia belum bisa untuk menyebut nama Allah pun tuh belum mampu, untuk mengingat Allah belum mampu, untuk mengangkat tangan, untuk sholat itu nggak mampu. Maka hadi mulia yang kita syukuri, kita sampai detik ini, saat ini hadi mulia kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah itu sayang, tanda Allah itu cinta kepada kita. Idza aradallaha bi'abdin khairan ista'malahu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka hamba tersebut akan disibukkan untuk amal. Dia sibuk sholat, dia sibuk zikir, sibuk ta'lim, sibuk dengar bayan, sibuk silaturahim, dia sibuk dengan amal-amal agama, menandakan seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Hadirin mulia, kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk itu akan mencintai dia. Seluruh makhluk akan menyukai dia, akan menyenangi dia. Baginda Rasulullah sabdakan, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan. Apabila Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah niki seneng lek sopo panjak niki, maka apa bahasa Nabi niki da'a Jibril, maka Allah ini akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, kemari engkau wahai Jibril. Maka Jibril niki menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa ya Allah? Apa maksud engkau ya Allah panggil saya ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala inni uhibbu fulanan. Wahai Jibril, sesungguhnya aku ini cinta kepada hambaku ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril, wahai Jibril, aku ini sayang, aku ini cinta, aku demen panjaku niki bulan bin bulan. Misalnya dengan niki Muhammad, aku ini seneng lihat hambaku seorang Muhammad nih, wahai Jibril. Aku suka sama dia, aku cinta sama dia. Maka hadirin mulia, kemudian malaikat Jibril ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ahibbahu. Maka oleh karena itu wahai Jibril, cintai dia, sukai dia, jaga dia, tolong dia, pelihara dia wahai Jibril. Karena aku ini cinta sama dia, aku senang sama dia. Ini hadirin mulia, bahwa orang itu dicintai oleh Allah, maka Allah SWT perintah malaikat Jibril untuk mencintai orang itu. Kemudian Allah Ta'ala senang lihat tiang pelunggu, lihat itu niki hadirin mulia, Allah akan perintah malaikat Jibril, wahai Jibril, jaga hambaku ini. Kita akan dijaga, ditolong, dicintai. Kemudian hadirin mulia, fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril pun akan mencintai orang itu, akan disenangi, akan dijaga, akan ditolong, kebutuhannya akan tunaikan. Makanya hadirin mulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah seperti para aulia, para wali-wali Allah itu, dia tidak capek-capek hadirin mulia untuk menginginkan sesuatu itu, cukup dengan hatinya saja.
Wali niki ndek nak periangkat ima berdoa. Nabi lek dalam hati niki sudah terkabul. Karena hadi mulia itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dicintai oleh Allah, segala kebutuhannya ini yang mulia dipenuhi oleh Allah. Tetapi hadi mulia, para wali itu keinginannya satu. Apa keinginan para wali Allah? Bagaimana agar hari demi hari makin dekat kepada Allah. Lek namarak tiang pelungguh. Berun makbul doa melen tasak lain. Melen keduniaan. Tapi kalau aulia, para wali-wali Allah, orang-orang soleh, para ulama, mereka ini ingin semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, setelah malaikat Jibril cinta kepada seorang hamba itu, maka malaikat Jibril pun datang, kumpulkan seluruh para malaikat. Summa yunadi bis sama. Maka malaikat Jibril ini hadi mulia mengumumkan di penduduk langit, maksudnya seluruh para malaikat. Maka diumumkan oleh malaikat Jibril, qala, apa kata malaikat Jibril? Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai seluruh malaikat, malaikat pembawa rezeki, malaikat pembawa rahmat, malaikat penjaga neraka, malaikat penjaga surga, semua malaikat berkumpul. Lalu malaikat Jibril katakan, wahai seluruh penduduk langit, sesungguhnya hamba ini, si Fulan bin Fulan ini, dicintai oleh Allah, maka cintailah dia. Maka qala fayuhibbuhu ahlus sama. Seluruh penduduk langit pun akan mencintai dia. Masya Allah, seluruh penduduk langit akan mencintai dia. Summa yudha'u lahul qabul fil ardi. Dan begitu pun hadi mulia, malaikat Jibril pun yang mengumumkan kepada seluruh penduduk bumi. Wahai penduduk bumi, apapun, binatang, hewan-hewan, semua yang ada di laut, yang ada di darat, yang ada di udara, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, seluruh diumumkan oleh malaikat. Ketahuilah bahwa si Fulan ini dicintai oleh Allah, maka cintailah dia. Jagalah dia, tolonglah dia. Maka seluruh penduduk bumi pun mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Ini dia mulia. Maka hadi mulia, tidak ada satupun makhluk yang mencelakakan orang yang dicintai oleh Allah. Dijaga hadi mulia. Semua makhluk mencintai, menjaga, menolong, membantu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Namun hadi mulia, kenyataannya kadang ada para wali mendapatkan kecelakaan zahirnya. Ada para nabi atau para ulama. Maka kata ulama, bukan dia dibenci, tetapi itulah ujian baginya. Ujian baginya hadi mulia. Diuji mereka itu dengan sebab digigit oleh ular. Diuji mereka itu sebab tenggelam di laut, atau bermacam cara. Ujian Allah datangkan. Tetapi secara hakikat hadi mulia, seorang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh seluruh makhluk. Sama seperti kita hadi mulia waktu sekolah misalnya. Guru ini kalau dia cinta kepada muridnya, pasti menguji muridnya untuk menaikkan daripada tingkatan, untuk menaikkan daripada kelasnya. Kalau dia tidak mengikuti tahapan ujian, tidak akan naik-naik kelas. Nah, begitu pun seorang hamba hadi mulia, semakin dicintai oleh Allah, semakin banyak ujiannya. Problem hidup, ujian, itu akan makin banyak. Orang semakin dekat kepada Allah, akan semakin banyak ujiannya. Hadirin rahimakumullah. Karena ujian yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dari Allah ini untuk hamba-hambanya ini menunjukkan hadinya sayangnya Allah kepada hamba itu, dan untuk meninggikan daripada derajat seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi, sebaliknya barang siapa idza abghadha abdan da'a Jibril. Begitupun kalau Allah membenci daripada seorang hamba, maka Allah pun akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril,
aku benci dengan orang ini, aku tidak suka dengan hambaku ini, maka bencilah dia. Bencilah engkau wahai Jibril kepada orang itu, maka malaikat Jibril pun membenci orang itu. Kemudian begitu pun hadirin mulia, malaikat Jibril ini mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, wahai seluruh makhluk Allah, Allah SWT membenci orang ini, maka bencilah dia. Maka kalau orang dibenci oleh Allah, seluruh makhluk membencinya. Ini hadirin mulia. Maka Allah SWT, lalu bagaimana hadirin mulia agar kita ini mendatangkan kecintaan Allah kepada diri kita, membentan nikah dan Allah Ta'ala tetap sayang, cinta, kangen, tunah yang pelunggu hati mulia. Maka caranya adalah Allah jelaskan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kuncinya hadirin mulia. Jadi katakanlah, wahai kekasihku Muhammad, manik Allah, in kuntum tuhibbunallah. Jadi Allah SWT perintah kepada baginda Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada seluruh manusia, wahai seluruh manusia, jika engkau mengaku mencintai Allah. Kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, dia mengaku yakin kepada Allah, dia mengaku bahwa dekat dengan Allah, in kuntum tuhibbunallah, apa syaratnya hadirin mulia? Fattabi'uni, ikuti aku, bahasa Nabi. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan fattabi'uni, ikutilah aku. Ini syaratnya hadirin mulia. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, ikuti Rasulullah SAW. Wa yuhib fattabi'uni wa yuhibbukumullah. Baru Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Bukan hanya dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah pun akan mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Ini hadirin mulia. Jadi syarat kalau kita ingin dicintai oleh Allah, dan kalau kita sudah dicintai oleh seluruh makhluk mencintai kita, syaratnya adalah ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ikuti hadirin mulia? Ikuti nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mulia. Apa nasihat Rasulullah, terutama ya, pada ibu-ibu? Ini banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat Rasulullah SAW itu agar para ibu-ibu ini selamat dunia akhirat, agar ibu-ibu ini mendapatkan kecintaan Allah, agar ibu-ibu ini bagaimana agar dia mendapatkan surga dari jalan mana saja yang dia kehendaki. Syaratnya adalah taati suami ibu-ibu. Rasulullah sabdakan, barang siapa wanita yang menjaga sholat 5 waktu, sholat 5 waktu yang wajib, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia menunaikan haji kalau ia mampu, kemudian dia berzakat bila dia mampu, dan kemudian ia mentaati suaminya, maka Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, berikanlah perempuan itu masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ini hadirin mulia. Jadi syaratnya mudah hadirin mulia. Orang sholat banyak, orang zakat kalau mampu banyak, haji pun banyak, puasa pun banyak. Itu lumrah, tapi yang tidak lumrah itu adalah kunci di sini adalah satu, mentaati daripada suami ibu-ibu. Ini syaratnya hadirin mulia. Kalau ibu-ibu ini taat, mati, bakti, semama, apa hadirin mulia ganjarannya? Bebas. Surga itu memiliki 8 pintu. Baluk pintu surga. Ada orang ahli salat, dia jalan masuk lewat salat lewat pintu surga khusus untuk orang-orang salat. Orang-orang jihad, orang-orang hafiz punya pintu masing-masing. Tetapi hadirin mulia, perempuan, ibu-ibu, para istri-istri yang taat kepada suaminya bebas memilih dari pintu mana saja. Makanya besok pada hari kiamat setelah melewati sirat, maka dia akan disuruh pilih oleh malaikat. Wahai engkau wanita, silakan kau masuk dari pintu mana yang kau hendaki. Ini hadirin mulia. Kalau orang masing-masing mengikuti jalan masing-masing, yang ahli sholat lewat jalan sholat masuk surga,
lewat pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu hafiz, menghafal Al-Quran. Nah, ini mulia. Tetapi kalau ibu-ibu ini bebas pilih lewat mana saja. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita nih kalau dia mentaati suaminya hadi mulia, tidak ada siksa kubur baginya. Dibebaskan dia dari siksa kubur. Siapa yang wanita mati lalu suaminya ridho, maka siksa kubur dia tidak akan dapatkan, karena dia masuk surga tanpa hisab. Dia tidak tahu apa yang namanya siksa kubur ketika dia bangkit nanti di padang mahsyar. Setelah hari kiamat, tiba-tiba dia sudah berada di depan pintu surga. Selong-selong ibu niki datang le julun pintu surga. Dia bertanya, ya bisa teparan mungkar nakir, bisa aran mahsyar, bisa aran mizan, bisa aran sirot. Enggak dia lewati semua karena tanpa hisab. Ini hadirin mulia. Kalau orang ini perempuannya mati sedangkan suaminya ridho. Makna ridho itu hadirin mulia ndek napa ana mati aku ridho. Ini menurut Malik. Ndek mana maksud ridho? Maksud ridho niki hadirin mulia tidak pernah menyakiti hati suami selama hidupnya. Sekalipun kalau dia pernah menyakiti, senantiasa meminta maaf. Jadi tidak pernah dia menggoreskan sakit dalam hatinya suaminya sampai dia mati. Jadi mulia, arak dengan kadang si sakit tangan semama sampai mati di kemaafan. Nah ini yang bahaya. Ini mulia. Tetapi namanya problem hidup, ini si sakit, ini si dengan usia atau problem, tetapi tetap dia minta maaf, dia tetap ada kebaikan. Maka ketika dia mati lalu suaminya ridho, tidak ada dosanya kepada suaminya, dia mati masuk surga tanpa hisab. Ini keutamaannya hadirin. Masya Allah, keutamaan mulia. Wanita ini makhluk yang paling mulia kalau dia jalankan satu ini saja yang mulia, yaitu mentaati daripada suami mereka. Ini kuncinya hadirin mulia. Karena bagaimanapun sholatnya, bagaimanapun puasanya, bagaimanapun hajinya, bagaimanapun sedekahnya, zakatnya, para wanita kalau dia ini durhaka, tidak taat kepada suaminya, hadirin mulia, nol besar. Kenapa hadirin mulia? Karena murkanya Allah ada pada murka suaminya. Apa kena sujud amun Allah Ta'ala murka? Apa kena berhaji amun Allah Ta'ala tidak demen? Nah, kita sembahyangkan ada Allah Ta'ala ridho, ada Allah Ta'ala niki cinta, senang, ada temu pahala, ada ketemu surga. Lalu dengan kita sembah gedak, ya kan? Allah Ta'ala gedak li itu narak kanan. Nah, hampa dia, hampa amalannya hadirin mulia kalau seorang wanita ini durhaka kepada suaminya. Pada mungkin itu begawian lek bos, lagu tetap kesakitan tangan bos. Ngomong-ngomong tanpa begawian kadang di teman sampai sejelot terpecat. Dakat aja pecu begawian. Dengan mau begawian 10 temu telung dasa misal. Lagu bos itu sempata. Bos dia ini bagus dia kurang ajar macam mau terkena bos. Dakan bagus pegawian terlagu akhlak cara terlalu bos nih bagus terpecat masih. Nah, tindakan jam melebihi daripada apa target. Disuruh si bos gawe nih 10 pegawaian, nah, lebih langan target lagu bos itu sempata gedak bos di narak kena pegawaian ike. Jadi pegawaian ike tujuan ngumpin tanah dan senang bos. Unah bos senang masya Allah dan apa gaji doang. Uang jajan, uang bensin, semua bonus ke bank. Nah begitu ibu-ibu, aduh mulia, akliyahnya, secara akalnya begitu. Ibu-ibu ini sholatkan untuk mendatangkan cinta Allah. Itu sembah Allah, ibadah kepada Allah, ngumbin tanah dan Allah reda, ngumbin tanah dan tetangga surga. Lagu sak sembah teniki gedak li itu. Sampai ia gedak Allah Ta'ala karena kita membuat suami kita murka. Karena sudah jelas tadi mulia, ridho Allah ada pada ridho suami, murka Allah ada pada murka suami. Tapi hadirin mulia itu dalam hal-hal kebaikan. Semama gedak itu dalam hal-hal kebaikan. Lagu amun semama gedak kita sembahyang tidak termasuk. Maksudnya hadirin mulia itu kadang amun perkara sesuatu yang lazim, sesuatu yang
boleh-boleh saja. Nah, ia si telanggar, apalagi sesuatu yang wajib. Disuruh sembahyang di temele terus dengan mama tergedak. Nah ini juga termasuk murka. Murka yang termasuk murkanya Allah. Lagu amun semama gedak karena itu berjilbab, karena itu bersembahyang misal, ndek si murka Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala murka oleh semama saat memerintahkan istrinya berbuat kemaksiatan. Jadi Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi hal-hal yang lazim, nah, sesuatu yang lazim, marak misal semama tergedak, seriuk itu girang bersolek, bekincu apa, itu sesuatu yang lazim. Artinya ada dalilnya. Makan dek temati, itu yang mendatangkan murka Allah. Semaman temeri, amun tendek itu niki nutup aurat, atau pakai jilbab atau pakai cadar. Semaman tergedak sakit tangan, iya sebab itu niki kita neraka. Karena perkara bagus yang diperintahkan ke suami lalu kita tidak mati, ini yang mendatangkan murkanya suami, dan murka suami itu adalah murka Allah SWT, murka kepada seorang wanita. Ini Allah SWT. Jadi harus bersyukur. Namun boleh semama terus semama tarahan itu kebaikan ini wajib bersyukur. Tadi mulai karena untuk mengangkat derajat kita, derajat ibu-ibu. Ini mulai delek sebaliknya. Mulai keboleh semama kalau yang you can see pakaian bebas Allah. Padahal kita disuruh ini berpakaian muslimah, menutup aurat itu kebaikan ibu-ibu. Itulah sebabnya hadirin mulia kenapa kalau di tempat umum itu kata Imam Syafi'i boleh wanita itu pakai cadar. Kalau di tempat umum dan itu akan menjadi fitnah, maka boleh wanita itu sholat pakai cadar. Tetapi kalau di tempat yang tertutup atau tidak ada fitnah seperti orang tua, renta, tidak ada fitnah, makruh daripada wanita itu sholat pakai cadar. Saking pentingnya hadirin mulia, saking pentingnya cadar itu, niqab itu, sampai begitu hadirin mulia. Tapi ini derajat yang lebih tinggi, yaitu derajat makom orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa. Oleh karena itu ibu-ibu, jadi satu saja sebenarnya, dek duit pegawaian dengan Nina Niki, lain dengan mama dakwah subuh 4 bulan 40 hari, ibu-ibu neseke wah, jaga kewajiban yang lain, sholat, puasa dan lain sebagainya, kemudian taat kepada suami, aman sudah, level aman. Nah ini hadirin ta'ala, salam ya. Maka ibu-ibu mungkin tanah desa peran semangat untuk mentaati Allah, arak kekuatan, ketutup aurat, jaga aurat niki, ya jangan sampai lengkuk tubuh kita nampak sama laki-laki bukan mahram atau bukan suami itu yang halal nikah. Begitupun bagaimana agar ada kekuatan ibu-ibu untuk pakai niqab ini, dan juga menjaga niqab ini hadirin mulia aurat intinya. Maka ibu-ibu harus bentuk jamaah insyaallah di dalam ibu taskil. Besok ini kita keluar hari Kamis insyaallah. Hari Kamis Cemara mengeluarkan jamaah, nanti kita keluar ke Pelangan di rumahnya Pak Jus nanti. Hari Kamis kita berangkat, kemudian hari Seninnya kita setor muka nanti. Kita setor muka di markas nanti di Wali Songo. Jadi nama-namanya Tiang, kemudian Ustadz Jum, kemudian Ustadz Lalu Monir, kemudian Ustadz Abu Uwais, kemudian Ustadz Haji Samit LC, sebanyak-banyaknya insyaallah ya. Ini untuk kita buat suasana dulu ya. Itu taskil, nanti kalau nanti kita bentuk 3, 4, 5 jamaah nggak masalah insyaallah. Mari ibu-ibu, kalau ada taskil nanti dikeluarkan buku taskilnya.